Ya, halo teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, beberapa hari ke belakang itu gue udah nambahin konten kayak short dan juga ya ada di platform lain juga yang kurang lebih vertikal. Itu gue kebanyakan ya tentunya kalau teman-teman lihat di situ gue pakai subtitle ya ataupun caption. Nah, masalahnya adalah gue itu gak langganan CapCut sama sekali. Jadi gue pakai penggantinya CapCut dan karena gua rasa seharusnya itu gampang coba dilakuin, bahkan untuk sekarang pun kalau teman-teman cari gitu ya, itu ada teknologi yang namanya Whisper, itu ngebantu teman-teman untuk ngambil transkripnya. Nah, kali ini gua akan nunjukin ke teman-teman gimana caranya untuk auto caption ataupun auto subtitle itu tanpa menggunakan CapCut. Jadi di sini full gratis. Kita cuma perlu PC kita sendiri aja, entah itu teman-teman mau pakai Mac ataupun Windows, itu juga gampang. Gua di sini pakainya itu DaVinci Resolve ya buat aplikasi editingnya. Dan di DaVinci Resolve ini itu mendukung namanya script. Di scriptnya ini yang kita akan pakai gitu ya. Salah satu script yang gua saranin juga. Oke, untuk scriptnya itu sendiri itu namanya Autosubs, nanti linknya akan gua taruh di deskripsi di bawah. Untuk Autosubs ini teman-teman tinggal download aja langsung ya. Setelah teman-teman download, teman-teman langsung install aja. Ya, setelah teman-teman install seharusnya untuk Autosubs-nya itu sendiri udah muncul. Jadi untuk ngeceknya ya gampang aja. Silahkan teman-teman ke workspace, terus teman-teman ke script. Ini seharusnya udah ada Autosubs versi 2-nya. Nah, kalau ini belum muncul, silahkan teman-teman untuk reinstall lagi ya. Jadi silahkan buka untuk file installernya terus reinstall lagi dan cukup close aja untuk DaVinci Resolve-nya terus teman-teman buka lagi seharusnya itu udah ada untuk Autosubs versi 2-nya ini. Sekarang kita langsung aja ke caranya. Jadi di sini gua akan ajarin gitu ya gimana cara pakainya secara singkat aja. Jadi teman-teman di sini butuh untuk styling gitu ya, styling untuk bagian teksnya itu nanti. Di sini silahkan teman-teman klik yang effect teman-teman. Setelah itu teman-teman cari yang namanya teks. Nah, teman-teman di sini ada dua pilihan ya. Jadi ada teks biasa dan ada teks plus. Teman-teman pilih yang teks plus. Teman-teman langsung timpa aja di atasnya. Ini gak masalah. Nah, setelah ini teman-teman bisa ganti. Kalau gua pribadi, gua biasanya akan ganti. Misalnya gua ganti subtitle. Biar kita ke depannya gak bingung gitu ya. Itu akan seperti apa. Kita udah ganti. Nah, teman-teman cukup klik ya. Jadi teman-teman klik dua kali untuk bagian teks plusnya. Ini teman-teman misalnya pengen coba gitu ya. Nah, di sini gua udah masukin gitu ya, coba aja. Jadi di sini gua pengen ngetes untuk uppercase dan lowercase itu gimana. Ini juga tergantung teman-teman mau uppercase semua ataupun lowercase semua itu juga bebas. Nah, untuk fontnya teman-teman silahkan pilih aja. Misalnya kalau gua kebiasaannya tuh pakai Victory, kita pakai Victory ini seharusnya udah cukup. Terus misalnya gayanya tuh gimana ya? Karena Victory di sini punya bold, semi bold, teman-teman silahkan pilih. Untuk colornya silahkan teman-teman pilih juga gitu ya. Untuk size, tracking dan segala macamnya. Ya kalau teman-teman udah setting gitu ya untuk teksnya teman-teman bisa ganti juga by the way misalnya ke layout. Ini kan karena ada di tengah gitu ya. Kita coba buat ini rada di bawah. Misalnya kita bisa langsung geser aja ya. Klik aja ini bisa langsung geser. Misalnya di bawahnya kayak begini gitu ya. Misalnya centernya teman-teman mau ganti juga ini juga bebas. Tapi kalau gua biasanya ya di center aja ini juga udah cukup. Untuk size ya teman-teman bisa ganti juga, background juga teman-teman bisa ganti, rotation ya nggak bisa teman-teman ganti di sini. Untuk transformnya sendiri, spacingnya segala macam teman-teman bisa ganti. Untuk size ya kalau gua pribadi biasanya jarang gitu ya untuk ganti-ganti yang lain. Nah, jadi setelah teman-teman selesai gitu ya untuk edit subtitlenya di text plusnya, teman silahkan langsung aja drag dari timelinenya. Jadi teman-teman pilih dulu yang untuk text plusnya tadi, teman-teman langsung drag ke media poolnya. Oke, terus ada oke. Teman-teman yang di sini bisa hapus aja. Jadi teman-teman pilih lagi, teman-teman klik backspace. Nah, ini udah hapus. Nah, gimana caranya kita untuk milih ataupun untuk memulai menghasilkan auto subtitlenya? Nah, caranya gampang banget sebenarnya teman-teman silahkan klik aja gitu ya. Teman-teman tentuin dulu deh ya. Teman tentuin misalnya kalau gua di sini gua pengen dari awal sini gitu ya. Terus gua pengen sampai akhir di sini. Oke, terusnya udah masuk beberapa kata gitu ya. Nah, silahkan teman-teman ke bagian awal dari videonya, terus teman-teman klik aja I gitu ya. Oke, dia langsung muncul. Jadi untuk di DaVinci Resolve, I ini untuk in, kita nandain yang I-nya, tuh yang seperti apa. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih gitu ya bagian akhirnya yang teman-teman pengen kasih subtitlenya. Setelah itu teman-teman tambahin out-nya dan untuk tambahin out-nya ini teman-teman silahkan klik aja O. Oke, seperti ini udah selesai. Nah, sekarang
ini keajaibannya akan muncul. Teman-teman silakan ke workspace, teman-teman pilih script, terus teman-teman pilih yang auto subs 2. Oke, di auto subs 2 jadi dia akan mulai otomatis gitu ya. Dia akan mulai transcription servernya itu secara otomatis di PC kita. Di sini prosesnya dia itu gak pakai third party gitu ya, dan otomatis ini gak perlu bayar juga teman-teman. Di sini silakan teman-teman pilih gitu ya untuk subtitle template-nya. Ini kita sesuaikan karena gua sebelumnya udah buat gitu ya. Text Plus, jadi ya kita pakai yang Text Plus. Ini akan otomatis ngambil style dari Text Plus-nya itu sendiri. Terus teman-teman pilih untuk track-nya, teman-teman pilih ya, karena gua sebelumnya itu rename namanya jadi subtitle, ya gua di sini akan pilih yang subtitle. Ya teman-teman silahkan scroll ke bawah. Di sini teman-teman ada bagian audio source-nya, teman-teman bisa pilih juga. Di sini gua pakainya itu audio 1 ya. Di sini cuma ada audio 1, teman-teman juga bisa sesuaikan, misalnya ada ya musik gitu ya, musiknya gak pengen di auto subtitle gitu pastinya. Nah itu silakan biarin aja. Nah ini disesuaikan dengan di mana suara teman-teman berada gitu ya. Kalau di sini gua ada di audio 1, jadi gua pilih audio 1. Terus untuk bahasa, ini bahasanya juga support banyak gitu ya. Nah kalau gua di sini karena gua pakai bahasa Indonesia, gua pilih yang bahasa Indonesia teman-teman. Nah ini transkripnya teman-teman silahkan. Ya ini bebas sih. Kalau gua pribadi biasanya gua pakai yang medium gitu ya. Sebenarnya beberapa hal kayak small juga bisa. Nah cuman kali ini gua pengen nunjukin pakai small aja, oke. Ini small seharusnya udah cukup. Terus words per line-nya ini berapa yang teman-teman akan hasilin gitu ya untuk per katanya itu sendiri. Nah teman-teman kalau pengen translate gitu ya ke bahasa Inggris ini juga bisa. Dia support semua bahasa juga, jadi dia nanti otomatis akan nge-translate-in teman-teman. Di sini untuk text formatting-nya biasanya itu untuk default-nya pasti none gitu ya. Nah, cuman gue di sini pilihnya upper di sini karena gue pengen uppercase semua, ataupun ya kita coba aja none. Jadi di sini dia akan ngasilin besar kecil gitu ya secara otomatis. Kalau teman-teman pengen kecil semua silahkan pilih yang lower. Kalau pengen yang besar semua ya silahkan pilih yang upper teman-teman. Nah untuk censored word-nya ini sendiri teman-teman bisa tambahin gitu ya. Misalnya teman-teman ada sebutin kata-kata kasar ataupun kata-kata yang dilarang gitu ya di platform misalnya, teman-teman bisa sensor di bagian ini. Bisa teman-teman tambahin ya. Oke. Karena gua gak ada gitu, gua akan coba langsung aja. Nah, di sini kita pilih Text Plus. Lah, setelah ini kita langsung klik aja start prosesnya, oke. Teman-teman silakan start proses. Nah, di under the hood akan ngejalanin, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, untuk auto subtitle-nya ini sendiri itu dia pakai CPU. Jadi semuanya itu resource-nya ataupun bebannya itu dibebankan ke CPU kita. Nah, ini dia pakai yang dari awalnya bisa sampai 70%-an ya. Hingga 21%-an nih sekarang. Nah, ini seharusnya udah selesai gitu ya, dan ini juga bukti kalau misalnya di sini ya kita pakai lokal, kita gak pakai server third party-nya punya CapCut misalnya ataupun punya aplikasi lain, itu enggak. Di kita di sini semuanya full pakai lokal, teman-teman. Di sini udah langsung muncul gitu ya untuk hasilnya. Ini ada teks-teksnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu ya, ini seharusnya udah akan muncul gitu untuk subtitlenya secara satu per satu. Di sini untuk subtitlenya dia udah cukup oke gua rasa, dan ini gak ada masalah juga gitu ya untuk subtitlenya. Dan ini sangat flawless juga by the way. Bahkan gua rasa lebih cepat daripada CapCut kalau misalnya dia lagi jam-jam sibuk seperti itu. Nah, teman-teman bisa balik lagi ke auto subs-nya. Di sini gua akan tunjukin juga gimana caranya export untuk subtitlenya gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasanya butuh gitu ya, misalnya di platform tertentu kayak YouTube, itu teman-teman bisa nambahin juga by the way subtitle yang custom versi teman-teman sendiri. Nah, itu caranya cukup gampang sebenarnya. Teman-teman klik aja yang export, pilih gitu ya pengen masukinnya itu di mana. Nah, jadi dia filesnya juga udah SRT di sini. Nah, ini udah sangat-sangat didukung gitu oleh banyak platform ataupun aplikasi. Jadi teman-teman bisa langsung otomatis gitu ya untuk pakai subtitle dari hasil auto subtitle ini, teman-teman. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah ditonton videonya sampai habis. Kedepannya gue akan share lagi gitu ya untuk aplikasi yang berhubungan dengan AI, dan ini membantu produktivitas di kehidupan sehari-hari kita. Kalau teman-teman merasa bermanfaat dan video ini sangat membantu gitu ya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe di channel ini. Kalau teman-teman masih ada yang kebingungan silahkan di komen aja. Silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain. Ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.